Salam Armada. Halo netizen, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI. Hadir menyapa Anda. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI. Bersama saya Serda Anissa di dalam edisi Weekly News Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangkoarmada RI hadiri penandatanganan kontrak pengadaan TNI Angkatan Laut tahun 2026. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri kegiatan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif unit organisasi TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di Lounge Macan Tutul, Markas Komando Armada RI. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan dilaksanakan secara serentak oleh 40 satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut, baik secara langsung maupun melalui video conference. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menegaskan setiap kontrak yang ditandatangani bukan sekedar administrasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab. Peringati Isra Miraj, Pangkoarmada RI ajak prajurit meneladani akhlak Rasulullah. Komando Armada RI melaksanakan kegiatan doa bersama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Masjid Al-Muttaqin, Mako Koarmada RI. Kegiatan yang diikuti oleh prajurit dan pegawai negeri sipil serta Jalas Mestre ini merupakan momentum untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan dalam suasana penuh kekhusyuan. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh personil meneladani nilai-nilai Rasulullah SAW yang tercermin dalam sikap sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat, sebagai bagian dari ikhtiar membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, humanis, dan dicintai rakyat. Prajurit Lanal Balikpapan evakuasi korban insiden KMP Dharma Kartika. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Lanal Balikpapan bersama stakeholder terkait bergerak cepat membantu evakuasi penumpang KMP Dharma Kartika 9 yang mengalami kemiringan saat sandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Setibanya di lokasi, petugas gabungan langsung memprioritaskan penyelamatan dan evakuasi korban dengan penuh kehati-hatian di tengah kondisi darurat. Untuk mencegah bertambahnya kemiringan kapal, kendaraan yang berada di dalam kapal dikeluarkan secara bertahap guna mengurangi beban. Dari kejadian tersebut, sebanyak 4 penumpang mengalami luka ringan, 1 penumpang dalam kondisi kritis dan berhasil dievakuasi untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, 1 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pentingnya Satuan Cyber Kotama Koarmada RI gelar diskusi dan coffee morning. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri sekaligus memimpin kegiatan coffee morning dan diskusi strategis terkait pembentukan satuan cyber pada tingkat Komando Utama TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dan video conference di Lounge Macan Tutul, Mako Koarmada RI. Menyikapi perkembangan dan situasi saat ini, pembentukan satuan cyber bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis seiring berkembangnya ancaman multidimensi di era digital dan peperangan modern. Kegiatan ini menghadirkan para pejabat yang kompeten di bidangnya yang bertugas di bawah jajaran Koarmada RI sebagai bagian dari upaya merumuskan konsep, arah kebijakan, serta langkah konkret menuju penguatan kapabilitas cyber TNI Angkatan Laut yang adaptif dan modern. Koarmada RI gelar kejuaraan tenis meja Pangkoarmada RI Cup 2026.
Koarmada RI menyelenggarakan kejuaraan tenis meja PAN Koarmada RI Cup 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan ulang tahunnya yang keempat. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PAN Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM. Kejuaraan yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti oleh 6 kota TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta, unsur kepolisian, instansi kemaritiman, serta PIMA, Perkumpulan Insan Maritim Andalan Indonesia, serta dihadiri oleh Wamenpora Taufik Hidayat. Pada partai puncak di hari kedua, tim PIMA C berhasil keluar sebagai juara 1, disusul PIMA B sebagai juara 2, dan PIMA A meraih juara 3. Melalui kejuaraan ini, diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus sarana mempererat kebersamaan dan soliditas prajurit dan insan maritim melalui kegiatan olahraga. Panglima berharap semangat juang, sportivitas, dan kekompakan yang ditunjukkan selama kejuaraan dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. PAN Koarmada RI hadiri peresmian Damage Control Simulator Kolat Koarmada 1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali meresmikan gedung Damage Control Simulator Kolat Koarmada 1 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gedung DCS menjadi sarana latihan krusial bagi prajurit TNI Angkatan Laut untuk menghadapi kondisi darurat di atas kapal perang Republik Indonesia, serta mengantisipasi bahaya nuklir, biologi, dan kimia. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menegaskan bahwa DCS adalah wujud komitmen Koarmada RI dalam mencetak prajurit laut yang tangguh, terlatih, dan siap tempur dalam situasi terburuk, dan meningkatkan profesionalisme dan naluri tempur agar mampu bertindak cepat, tepat, dan militan demi menjaga kedaulatan laut Indonesia. Koarmada RI fasilitasi reuni paguyuban Malrija Maluku Irian Jaya tahun 2026. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata menghadiri acara paguyuban Maluku Irian Jaya yang digelar di Gor Obeshaf Mako Armada RI. Acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi dan penguatan kebersamaan. Paguyuban Maluku Irian Jaya beranggotakan para istri prajurit TNI dan Polri dan purnawirawan yang pernah bertugas di wilayah Maluku maupun Irian Jaya atau Papua. Kehadiran Panglima Koarmada RI menjadi bentuk perhatian dan apresiasi atas peran keluarga dalam mendukung tugas pengabdian prajurit. Dalam suasana penuh kekeluargaan, seluruh tamu undangan turut memanjatkan doa bagi para prajurit yang gugur dalam bencana longsor di Cisarua saat melaksanakan latihan pratugas beberapa waktu lalu. Kodaeral 3 gagalkan penyelundupan arang bakau yang merusak lingkungan. Jajaran Koarmada RI melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 3 Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2 kontainer berisi arang bakau ilegal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen mengenai aktivitas pemindahan atau loading barang ke dalam 2 kontainer dari kapal kayu KM Surya Jaya 1 di Pelabuhan Tirtaria, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Informasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas satuan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sekitar 400 karung arang bakau dengan total berat diperkirakan mencapai 400 ton. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah. Selain kerugian ekonomi, dampak ekologisnya cukup signifikan. Karena produksi arang tersebut diduga berasal dari penebangan sekitar 1.400 hingga 1.500 pohon bakau dewasa. Keberhasilan ini menjadi bukti kesiapsiagaan dan sinergi aparat TNI Angkatan Laut dalam menjaga Laut Nusantara dari ancaman kejahatan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita. Demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Pada Banda, Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva, Jaya Mahe.